Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaidun utawi iku piro-piro faedah. Fawaidun utawi iki iku piro-piro faedah. Al-ula utawi kang pertama. Al-ula utawi kang pertama, lin nikahi iku tetep kaduwe nikah. Lin nikahi iku tetep kaduwe nikah. Fawaidun utawi piro-piro faedah. Utawi piro-piro faedah. Wa a'dhamuha utawi luwih gedene faedah fawaid. Wa a'dhamuha lan utawi luwih gedene fawaid. Lan utawi luwih gedene fawaid. Lan utawi luwih gedene fawaid. Tolabul waladi iku nuprih anak. Tolabul waladi iku nuprih anak. Wa afatun lan piro-piro afati nikah, bahayai nikah, maksudnya rintangani nikah. Wa a'dhamuha utawi piro-piro utawi luwih gedene afat. Wa a'dhamuha utawi luwih gedene afat. Al-hajatu iku butuh. Al-hajatu iku butuh. Al-hajatu iku butuh ilaktisabil harami, maring nyambut gawe perkara haram. Maring nyambut gawe perkara haram. Maring nyambut gawe perkara haram. Malam ini kita sudah melangkah kepada fawaidun, beberapa faedah yang terkandung dalam sebuah pernikahan. Yang pertama, perlu digarisbawahi bahwa nikah itu ada beberapa faedah di dalamnya. Wa 'dhamuha talabul waladi, paling besar ya, paling besarnya fawaid, paling besarnya faedah yang terkandung dalam sebuah ikatan pernikahan itu adalah tolabul waladi, adalah hadirnya seorang anak atau momongan. Itu ya. Jadi seakan-akan adanya sebuah pernikahan tanpa adanya atau hadirnya seorang anak, maka pernikahannya dianggap hambar, tiada guna. Karena maksudul a'dham, maksud yang paling besar, anugerah yang terindah dalam sebuah pernikahan itu adalah hadirnya seorang anak. Makanya kalau adanya KB itu sebetulnya bukan menghalangi adanya anak, cuman itu adalah perenggangan ya. Ya. Menjaga jarak ya, corona saja, menjaga jarak agar gak terlalu dempetan antara jarak anak satunya dengan anak yang kedua. Itu adanya KB.
Makanya itu hanya menjaga jarak anak biar tidak terlalu dempet. Akhirnya anak yang pertama itu kurang kasih sayang daripada ibu ayahnya. Kalau adanya pil KB atau suntik KB itu dapat dapat mencegah tidak punya anak, maka hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Itu. Kalau hanya untuk merenggangkan saja, maka tidak masalah. Tapi alangkah baiknya kalau pertama kali kawin jangan ikut KB atau suntik KB. Karena apa? Karena di situ rawan takut terjadi pengeringan di antara benih-benih anak itu. Karena kembali lagi kepada maksudul a'zam, adanya hikmah atau faedah dari sebuah pernikahan adalah adanya seorang anak, hadirnya seorang anak. Berarti ini merupakan anugerah terindah kalau kita langsung dikasih keturunan atau anak. Tinggal nanti kita yang mendidiknya dengan baik karena itu merupakan titipan dari Allah. Wa afatun dan beberapa faed dan beberapa afat. Afat ini bisa dikatakan tantangan dan rintangan dalam sebuah pernikahan. Perlu diingat, pernikahan itu bukan enak-enakan saja, pasti di dalamnya nanti dalam mengarungi rumah tangga itu ada sebuah rintangan dan tantangannya. Tantangan rintangan yang paling besar adalah al-hajatu ila tisabil harami. Kadang butuh kepada pekerjaan, penghasilan yang terdiri dari perkara haram. Maksudnya sampai seperti itu. Kalau gadung kepepet, sang suami mengerjakan perkara haram itu, latar belakang atau pemicu yang paling besar adalah gara-gara istri tidak qanaah, tidak terima, tidak nerima tentang penghasilan suami. Dikasih 40.000 kurang, 50.000 kurang, kemudian dikasih 70.000 kurang, apalagi dikasih 5.000, gitu kan ya. Akhirnya ngomel-ngomel, suaminya gak kuat, hanya dia berpikir mencari yang halal saja ini sulit, mencari yang haram saja sulit, apalagi yang halal gitu. Akhirnya terpaksa mencari yang haram, yang lebih gampang, mungkin seperti itu anggapannya. Ini bahaya. Dalam rumah tangga itu seharusnya harus tercipta adanya saling pengertian antara sepasang suami dan istri. Itu kita pikul bersama bebannya. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, berdiri sama tinggi. Udah, seorang istri itu cukup mendoakan dari rumah, mudah-mudahan suaminya berangkat kerja itu berangkat selamat, pulang selamat, dan membawa rizki yang berkah, halal dan barokah. Itu doanya. Waqad jama'tu lan teman-teman ngumpulaken ingsun. Waqad jama'tu lan teman-teman ngumpulaken ingsun fawaidahu ing pira-pira faedahe nikah. Fawaidahu ing pira-pira faedahe nikah ma'aba'di afatihi ing dalem sertane setengahe pira-pira afati nikah. Waqad jama'tu lan teman-teman ngumpulaken ingsun fawaidahu ing pira-pira faedahe nikah ma'aba'di afatihi ing dalam sertane sebagiane piro-piro afate nikah biqauli kelawan dawuh ingsun. Biqauli kelawan dawuh ingsun. Fawaidun nikahi ghaddul basari tasinu farjin waroja naslin durri. Fawaidun nikahi ghaddul basari tasinu farjin waroja naslin durri. Fawaidun nikahi utawi piro-piro faedahe nikah. Fawaidun nikahi utawi piro-piro faedahe nikah ghaddul basari iku meremakan muto atau meripat.
iku meremaken meripat. Iku meremaken meripat tahsinu farjin, tur ngrekso kemaluan. Tur ngrekso farjin atau kemaluan. Tahsinu farjin tur ngrekso kemaluan. Waroja naslin. Waroja naslin durri lan ngarep-ngarep keturunan kang bagus. Lan ngarep-ngarep keturunan kang bagus. Nututi. Di antara faedah-faedah nikah yang dirangkum dalam sebuah syairnya Kiai Musannif adalah pertama, ghaddul basar. Bisa memejamkan mata kita untuk jelalatan kepada laki-laki atau perempuan lain yang bukan mahramnya. Karena di rumah sudah ada, aku sudah punya suami, sekalipun hitam tapi manis, gitu kan? Itu perasaannya. Ketika kita ke pasar, ketika kita ke mall, ketika kita ke basmalah umpamanya, ketemu dengan cowok ganteng, ya, berondong semisal ya, ganteng, kita sudah ada punya nafsu, sudah punya keinginan karena di rumah sudah ada. Sekalipun dia itu tidak setampan dia, tapi itu kan milik aku, gitu kan, milik saya, gitu. Dan saya bisa gunakan kapan saya mau, gitu. Sementara yang ada di mall tadi itu kan milik orang, gitu. Ya kalau dikasih ya. Jangan-jangan entar dikata-katain pelakor, gitu kan ya. Katakan pelakor, tidak semudah itu. Makanya ya itu sudah ini diantara faedah nikah adalah pertama ghaddul basar, memejamkan mata kita dari melihat suami orang atau secara kasarnya melihat orang lain yang bukan mahramnya. Yang kedua, tahsinu farjin, menjaga kemaluan kita dari dimasukin atau memasukkan kepada perkara haram. Kan iya kan? Ada yang dimasukin, ada yang masukin. Nah gitu maksudnya. Yang ketiga, waroja naslin durri. Yang ketiga adalah tidak ketinggalan adalah mengharap hadirnya seorang keturunan yang bagus, soleh dan soleh. Itu harapannya sebetulnya, gitu loh. Harapan itu. Tasfiyatul qalbi, tur bersihaken ati. Tasfiyatul qalbi tur bersihaken ati. Tasfiyatul qalbi tur bersihaken ati kada taqwiyatuhu. Kada iku koyok mengkono tasfiyatul qalbi. Kada iku koyok mengkono tasfiyatul qalbi taqwiyatuhu, utawi nguwataken qalbi alal ibadati ing atase nglakoni ibadah. Taqwiyatuhu utawi nguwataken qalbi alal ibadati ing atase nglakoni ibadah. Kada iku koyo iki takwiyatuhu. Kada iku koyo iki takwiyatuhu istirahatuhu, utawi ngalap ngasuwi kolap. Utawi ngalap ngasuwi kolap. Juga diantara faedah nikah adalah bisa membersihkan hati. Bisa membersihkan hati dari pikiran-pikiran buruk ya. Gitu kan? Bisa membersihkan hati, begitu juga akan menguatkan hati untuk melakukan ibadah. Ibadah bisa tenang, bisa anteng, apalagi ibadahnya bersama suami tercinta ya. Ya kan? Kaulah yang menjadi imamku gitu. Bukan imam sholat saja itu sebetulnya, tapi imam semuanya, yang meniti surga semuanya. Kupinang kau dengan bismillah ya. Bukan kupinang kau dengan innalillah, bukan. Tapi kupinang kau dengan bismillah. Akhirnya bismillah menangkap bismillah, jadi melangkah, akhirnya nanti akan jadi rumah tangga yang barokah. Amin. Sakinah, ada rahmah sama Allah.
min tadbiril manzili saking ngatur rumah ya. Minta tadbiril manzili saking ngatur rumah, bisa mengatur rumah bareng ya, antara suami istri, bisa musyawarah, bisa komunikasi dengan baik apa yang perlu dibenahi dalam rumah itu, gitu kan. Watakallufi lan kangilan lan keangilan, watakallufi lan keangilan, riyadhatun nafsi tur ngelatih nafsu. Riyadhatun nafsi tur ngelatih nafsu, farai waktafi, farai muka ngrekso sira, farai muka ngrekso sira, waktafi lan ngalap cukup sira. Maka peliharalah keharmonisan rumah tangga itu bersama suami tercinta atau istri tercinta. Waktafilan ngalap cukup siro, artinya sudah mengambil cukup dengan itu ya, dengan Arjunanya itu sudah. Artinya tidak pernah akan mencari sandaran lain, tetambatan hati lain. Nah, gitu. Sekali dapat itu, maka itu digunakan selama-lamanya. Makanya kalau orang dulu ya, kalau orang dulu ketika ada acara lamaran manten, itu biasanya ada sere penangnya. Ya kan, ada serekan sere itu. Daun sirih. Ada daun sirih, ada buah pinangnya. Apa filosof yang terkandung dalam dua barang itu? Pertama, kenapa dikasih daun sirih? Ya. Daun sirih ya, ketika hidup ya dan menemukan sebuah rambatan, sebuah sandaran, maka akan bersandar selama-lamanya. Lihat itu ya, tidak mungkin kemana-mana. Daun sirih ya. Kemudian yang kedua itu buah pinang ya. Kenapa kok buah pinang? Coba kalian lihat pohon pinang. Sekalipun pohon pinang itu tumbuh di pinggir sungai, maka tidak akan mudah roboh. Sekalipun dihantam oleh banjir yang dahsyat, itulah pinang. Bukan terus pokok ke atas ya. Pinang. Kayak kelapa. Kayak palem atau kayak kelapa. Jadi makanya diharapkan kedua mempelai itu seperti pohon pinang. Seperti pohon pinang yang tidak mudah goyah diterpa oleh angin dan badai gitu. Wow. Gitu. Karena bagaimanapun dalam mengarungi rumah tangga itu pasti di dalamnya ada sebuah rintangan dan tantangan. Ya, kita komunikasikan dengan baik apa yang kurang gitu. Jangan serta-merta ngambek, ngambul, wangsul ya. Mulai balik mana isin ya. Putus nyambung memang sinyal telepon ya, putus nyambung nggak enak, lebih baik nyambung terus ya, nyambung terus. Walgina lan semuki lan suki atau ya, walgina lan suki aidon halimani, walgina lan suki aidon halimani waib wattila'ul insani lan oleh ningali menungso alal ladzi ngatasi perkara yasubuhu kang brontoaken apa alladzi ing insan, kang brontoaken apa alladzi insan ilal jinani maring piro-piro swarga. Dan dalam ikatan perkawinan itu adalah melihatnya seorang manusia kepada sesuatu yang akan menyebabkan dia masuk ke dalam surga bersama suaminya. Kutuntun engkau ya, itu kan ya, ke jalan surga.
afaduhul azzu anil halali wa an huquqiha fi kulli hali. Afatuhu utawi piro-piro afati nikah. Afat itu bisa diartikan rintangan, utawi piro-piro afati nikah. Al ajzu iku apes, al ajzu iku apes anil halali saking perkara halal. Anil halali saking perkara halal, wa an huquqiha lan saking piro-piro haki zaujah, lan saking piro-piro haki zaujah, lan saking piro-piro haki zaujah fi kulli halin ing dalam saben-saben tingkah. Fi kulli halin ing dalam saben-saben tingkah. Di samping dalam sebuah pernikahan itu ada sebuah faedah yang terkandung di dalamnya, tapi jangan lupa di dalam sebuah pernikahan juga ada afat. Fi kulli halin ing dalam saben-saben tingkah juga ada rintangan dan tantangan. Rintangan yang mencolok sekali, rintangan yang paling menonjol adalah tidak mampunya suami dari pekerjaan yang halal. Maksudnya itu jatuh bangun dalam sebuah usahanya. Ya. Jatuh bangun, lakukan oleh ya. Laporia tak hasil, sabar, akan indah pada waktu. Pokoknya usaha ikhtiar berdoa. Dan kadang seorang suami itu tidak mampu secara keseluruhan melaksanakan hak-haknya istri. Kadang haknya tidak dipenuhi. Itulah. Sabar dulu. Fi kulli halin dalam setiap keadaan. Makanya tuntutan istri itu harus sabar kalau mendapati suaminya itu masih belum mampu ya untuk melaksanakan hak-haknya. Karena memang kalau mencari yang sempurna sulit, kesempurnaan hanya milik Allah. Kadang kata-kata sempurna itu ya nggak perlu ada sebetulnya. Saling menyempurnakan ya, yang ada saling menyempurnakan. Dengan ketidaksempurnaan bisa saling menghormati, bisa saling menghargai, bisa saling apalagi mengerti. Tidak sama pendapatnya, beda pendapat. Jadi jalan keluar musyawarah. Ya. Jadi jalan keluar musyawarah yang baik. Ya. Kalau memang ada yang sempurna, taruhlah itu adalah hasil buah dari ketidaksempurnaan, perpaduan itu ya. Akhirnya saling melengkapi, itu kan? Saling melengkapi. Gak ada yang sempurna. Kalau yang sempurna sulit, laki-laki gitu kan? Ya kan? Kan seperti itu. Yang ada saling menyempurnakan antara satu dengan yang lainnya dan akan terjadi sempurna, itu buah hasil dari ketidaksempurnaan itu. Gitu. Asaniyatu utawi kang nomor loro. Asaniyatu utawi kang nomor loro qala dawu Abul Abbas sapa Abul Abbas. Qala dawu Abul Abbas sapa Abul Abbas Al-Wansaraisi. Al-Wansaraisi fi ikhtisarihi ing dalem kitab atau ing fi ikhtisarihi ing dalem ringkasane Abul Abbas atau ing dalam kitab Ikhtisari Abul Abbas ing dalam kitab Ikhtisari Abul Abbas nyatanya kitab Nawazilil Barzali, nyatanya kitab Nawazilil Barzali itu nama sebuah kitab. Maing barang nasahu kang utawi keterangane nasahu kang utawi keterangane wa qala Syekh Saleh Abu Bakar Al-Waraqi wa qala landawu asy-Syekh sapa Syekh Saleh
Abu Bakar Al-Waraqi, kullu sahwatin utawi saben-saben syahwat atau keinginan, utawi saben-saben keinginan atau syahwat, taqsi iku ngatosaken apa syahwat, taqsi iku ngatosaken apa syahwat al-qalbah ing ati. Kullu syahwatin utawi saben-saben keinginan syahwat, taqsi iku ngatosaken apa kullu syahwat al-qalbah ing ati. Illa syahwatal jima'i, angin keinginan jima atau syahwat jima. Illa syahwatal jima'i, angin keinginan jima. Fa innaha, illa syahwatal jima'i, angin keinginan jima. Fa innaha, kono satune syahwatal jima, tasfihi iku beningaken opo syahwatil jima hi ing ati. Tasbih iku beningaken opo syahwatil jima ing ati. Setiap keinginan, setiap nafsu syahwat itu dapat itu mengeraskan hati, kecuali keinginan jima atau berhubungan suami istri. Fa innaha tasfihi, itu dapat membeningkan hati. Itu ya. Keinginan membangun rumah yang megah, keinginan punya mobil mewah, itu bisa mengeraskan hati. Kecuali keinginan untuk berkumpul dengan suami, itu bisa mencerahkan hati atau membeningkan hati, bisa fresh ya. Agak banyak buktikan nanti ya, bisa fresh. Oleh karena itu walihada lan krono iki tasfihi, krono iki dapat mencerahkan hati, dapat mencemerlangkan hati, dapat bikin gak sompek, pikiran gak ruwet ya. Setelah berkumpul itu, kana ono al anbiya usapa pira-pira nabi alaihi wassalam, kana ono al anbiya usapa pira-pira nabi, kana ono al anbiya usapa pira-pira nabi, alaihim iku tetep ing atasi anbiya assalamu utawi keselamatan. Yaf'alunahu, assalamu utawi keselamatan, yaf'alunahu iku ngelakoni, podo ngelakoni sopo anbiya hu ing jima, yaf'alunahu iku podo ngelakoni sopo anbiya hu ing jima. Wa fil hadisi ya. Jadi karena adanya syahwatul jima tadi itu bisa atau dapat membeningkan hati, maka para nabi itu melakukan hal itu. Dan ini hukumnya jaiz. Karena di antara sifat wajib bagi para nabi itu adalah sifat jaiz. Sifat jaiz artinya al-a'radul basyariyah, sifat-sifat yang terjadi kepada manusia juga terjadi kepada para nabi, dan yang tidak sampai mengurangi martabatnya nabi yang tinggi itu. Yang juga jima kan nabi juga makan gitu kan. Gitu. Wa fil hadis lan iku tetep ing dalam hadis. Wa fil hadis lan tetep ing dalam hadis hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Hubbiba nyenengaken ilayya maring ingsun. Hubbiba nyenengaken ilayya maring ingsun min dunyakum saking dunya sira kabeh salasun apa perkara telu. Dalam sebuah hadis dikatakan, di antara sekian banyak isinya dunia yang paling aku senangi, paling aku cintai ada 3, kata Nabi. Ya, paling aku senangi ada 3 perkara di antara isi dunia ini. Pertama, an-nisa'u, piro-piro wong wadon. Ya, wong wadon itu disukai Nabi. Piro-piro wong wadon
An-nisa'u piro nyatane piro wong wadon watibu lan wangin-wangin. Enggak, wangi-wangian, parfum itu adalah kesukaan para nabi. Parfum itu. Makanya harus pakai parfum biar badannya enggak bau. Apalagi keleknya ya. Kelek pakai parfum, pakai apa namanya obat kelek yang manjur. Kalau nggak punya lagi bisa pakai tawas, ya. Tawas kayak batu itu putih itu bisa. Pakai tawas itu bisa bikin kemong nggak mampu, ya. Iya. Bahasa Indonesia ketiak. Iya, ketiak. Ketiaknya nggak bau. Atau kelek. Wajuilat lan den dadi akan qurratu aini opo antengi moto ingsun atau antengi mripat ingsun qurratu aini opo antengi mripat ingsun fis sholati ing dalem salat. Yang ketiga aku senang karena aku dijadikan apa namanya itu kedua mataku itu bisa anteng sergep untuk melakukan sholat. Ini kesenangannya Kanjeng Nabi itu sholat terus sampai suatu ketika Kanjeng Nabi itu hatta apa itu sampai kakinya itu membengkak. Sampai membengkak itu. Rahim mikirin bengkak, buru abu. Sampai oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ditegur, wahai Kanjeng Nabi, kenapa sampean itu melakukan sholat kok sampai kakinya bengkak, padahal sampean sudah mendapat jaminan dari Allah, gitu kan? Dosanya yang lalu dia akan datang diampuni Allah Taala. Buat apa sampean payah-payah masih sholat sampai kakinya bengkak? Apa jawabannya Nabi? Afala an akuna abdan syakura. Apakah tidak senang kalau saya termasuk hamba yang paling bersyukur atas jaminan itu? Apalagi kita umatnya kejeng jarang-jarang. Itu aja dijaga nanti. Kalau kita berumah tangga itu minimal 5 waktunya dijaga. Minimal. Dan bisa ditambah dengan sholat sunat-sunatnya. Apalagi tahajud dan duha. Yang paling mantap itu tahajud. Karena ketika heningnya malam, ketika banyak manusia yang tidur, kamu bangun dan menangis minta kepada Allah, itu yang paling mustajabah. Kita jodoh Allah, ya kan? Nggak nemu. Ya jadi diganti, doa duhanya diganti. Yang pertama itu doa duhanya itu kan ingkanat apa? Allahumma ingkana duha-duhauka. Iya. Kasar terlalu kasar itu katanya Ustaz aja. Kayak seakan-akan yang maksa, pokoknya mau duno. Gitu. Tapi itu kan sudah warid dari Nabi. Lagi sama, jadi dirubah itu ingkana zauji fis sama fa anzilhu. Berarti turun malaikat tidak kawin ya jangan. Wa ingkana fil ardi fa akhrijuhu. Wa ingkana zauji fil ardi fa akhrijuhu. Gondorwo yang hadir. Minta laki dari dalam bumi, siapa ya Gondorwo? Kurang lagi Cuman wa ingkana zauji baidan faqarribu, tepat itu. Kalau suami saya jauh maka dekatkan. Ya, akhirnya mendekat. Asali satu utawi kang nomor telu. Asali satu utawi kang nomor telu waroda tumeka ahadisun apa pira-pira hadis. Ahadisu apa pira-pira hadis kasiratun kang akeh. Asali satu utawi kang nomor telu warodat iku tumeka ahadisu apa pira-pira hadis
kasirutun kang akeh, kasirutun kang akeh fi fadlin nafaqati ing dalam keutamaane nafaqah, fi fadlin nafaqati ing dalam keutamaane nafaqah alal iyali ing atasi keluarga, alal iyali ing atasi keluarga bin niyatis sholihati kelawan niat kang bagus, fi fadlin nafaqati ing dalam keutamaane nafaqah alal iyali ngatasi keluarga bin niyati kelawan niat as-sholihati kang bagus, wa min halalin lan saking rizki halal, lan saking rizki halal, lan saking rizki halal, saking rizki halal. Kola yang ketiga itu diantaranya fawaid tadi itu ada beberapa hadis yang banyak yang menjelaskan tentang keutamaannya memberi nafkah kepada keluarga dengan niat yang bagus, yang ikhlas dan dicarikan rezeki yang halal. Contoh hadisnya, qolah dawuh Rasulullah sapa utusane Allah, qala dawuh Rasulullah sapa utusane Allah sallallahu alaihi wasallam, inna minadz dzunubi dzunuban, inna minadz dzunubi satuhune iku setengah saking pira-pira dosa, satuhune iku setengah saking pira-pira dosa, satuhune iku setengah saking pira-pira dosa, dzunuban apane pira-pira dosa, dzunuban apane pira-pira dosa, layak furuha kang ora nglebur ha ing dunub, kang ora bisa nglebur ha ing dunub, kang ora bisa nglebur ha ing dunub, salatun apa salat, salatun apa salat, salatun apa salat, wala saumun lan ora apa poso, wala saumun lan ora apa poso, wala saumun lan ora apa poso, wala jihadun dan ora apa perang, perang fisabilillah, perang membela agama Allah, wala jihadun dan ora apa perang, illa sa'ya angin nyambut gawe, illa sa'ya angin nyambut gawe, illa sa'ya angin nyambut gawe alal iyali ing atasi keluarga, alal iyali ing atasi keluarga, alal iyali ngatasi keluarga, au kama kola utawa kaya oleh dawuh sapa rasul, utawa kaya oleh dawuh sapa rasul. Di antara fadilah orang memberi nafkah kepada keluarga itu lewat hadis, inna minal dzunubi dzunuban la yakfuruha salatun wala saumun wala jihadun illa sa'ya 'alal iyal. Sesungguhnya beberapa dosa yang tidak bisa dihapus oleh sholat, puasa dan perang, kecuali bisa menghapusnya adalah berusaha bekerja demi keluarga. Jadi bekerja, berusaha, nyambut gawe demi anak dan istri itu pahalanya besar sekali sampai bisa dikatakan menghapus dosa. Asalkan usahanya benar, asalkan usahanya halal, bukan dari perkara haram. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.